Halo semuanya, saya Vida Mastrika dan dalam video sharing bahasa Inggris kali ini saya akan menjelaskan apa sih perbedaan dari past perfect, present perfect, dan past progresif. Nah, kalau masih ada yang bingung kapan sih kita harus memakai past perfect, kapan kita harus memakai present perfect, dan kapan apa sih bedanya saat kita memakai past perfect dan past progresif. Nah, itu saya akan jelaskan dengan detail di video ini. Ayo kita langsung ke materi. Oke, untuk kalian yang masih bingung kapan sih kita harus pakai present perfect, kapan kita harus pakai past perfect, saya akan jelaskan di video ini ya. Kita langsung ke chartnya. Oke, chartnya ini akan bisa menjelaskan ke kalian bagaimana caranya kita membedakan kapan kita harus pakai present perfect, kapan kita harus pakai past perfect. Untuk present perfect kita lihat chart yang ini ya. Chartnya ini, present perfect itu menjelaskan sebuah activity atau kejadian yang terjadi sebelum saat ini ya, atau di waktu lampau pada sebuah waktu yang tidak dispesifikasikan kapan ya. Jadi misalnya ini adalah kejadiannya tetapi tidak dispesifikasikan kapan tepatnya dia terjadi, misalnya hari apa, tahun berapa, atau jam berapa. Di sini fokusnya adalah kejadiannya sudah terjadi atau result dari kegiatan tersebut ya. Contoh kalimatnya adalah I am not hungry now, I have already eaten. Saya sudah makan. Jadi yang difokuskan di sini adalah sudah makannya, tidak peduli jam berapa dia makan ya. Itu adalah present perfect. Sedangkan past perfect itu untuk menceritakan tentang dua aktivitas berbeda yang terjadi di waktu lampau. Jadi keduanya sudah terjadi di waktu lampau. Ada kejadian yang terjadi duluan dan ada kejadian yang terjadi belakangan. Yang mana yang kalimatnya yang harus dipakai past perfect itu adalah untuk kalimat yang menjelaskan tentang kejadian yang terjadi duluan. Chartnya ada di sini, ada before 1 o'clock kejadiannya, dan di sini ada 1 p.m. ya. I was not hungry at 1 p.m. I had already eaten. Jadi I had already eaten ini terjadi sebelum jam 1 ya. Jadi dia tidak lapar saat 1 p.m. Ada dua kejadian di sini, tidak lapar saat jam 1 siang dan dia sudah makan. Jadi kegiatan yang pertama itu pasti dia makan ya. Sehingga kejadian yang kedua itu adalah dia tidak lapar pada jam 1 siang. Nah gitu. Jadi past perfect itu pasti ada dua kegiatan yang dijelaskan waktunya untuk menjelaskan kegiatan yang sudah terjadi di masa lampau. Coba kita lihat di soal yang ini. Ada percakapan antara A dan B. Oh no, we are too late. The train, ada leave dan already. Ini apakah kalian akan menggunakan present perfect atau past perfect? Kita lihat dulu jawabannya ya. That's okay, we'll catch the train, the next train to Athens. Nah berarti ini percakapannya sedang berlangsung saat ini ya. A dan B itu sedang membicarakan kejadian saat ini, itu dalam percakapannya ya. Kita terlambat, the train sudah pergi ya, sudah berangkat. Tidak apa, kita akan mencari atau naik di kereta selanjutnya untuk ke Athena. Nah ini karena terjadi saat ini dan
akan menceritakan sesuatu yang sudah terjadi di waktu lampau tetapi time-nya tidak dispesifikasikan, makanya kita pakai present perfect di sini. Has already left ya. Jadi trainnya sudah berangkat, tidak dispesifikasikan kapan. Oke, kita lihat yang nomor 2. Last Thursday. Nah, ini udah ada kata kuncinya ya. Kamis yang lalu. We went to the station to catch a train to Athens, but we were too late. The train yang mana nih? Sama-sama tentang terlambat mengejar kereta, tapi di sini ada keterangannya last Thursday dan we were too late. Sudah ada pastnya di sini. Jadi di sini menceritakan dua kegiatan yang terjadi di masa lalu. We were too late ini adalah action yang kedua, dan sedangkan the train had already left itu adalah action yang pertama. Dan makanya di sini kita gunakan past perfect ya. Oke, kita coba mengerjakan soal yang selanjutnya bersama-sama. Ada percakapan antara A dan B. Go back to sleep, it's only 6 o'clock in the morning. Yang B menjawab, I'm not sleepy, I sleep already for 8 hours, I'm going to get up. Di sini terlihat A dan B sedang bercakap-cakap saat ini ya. Jadi si B diminta untuk kembali tidur karena sekarang masih jam 6 pagi. Oke, berarti ini bukan membicarakan dua action yang sudah selesai di waktu lampau ya. Berarti di sini adalah have already slept ya. I have already slept for 8 hours. Nah, kenapa memakai have di sini? Dia pakai present perfect karena ini membicarakan sesuatu yang terjadi di masa lalu, tetapi tidak dispesifikasikan time-nya kapan ya, hanya dispesifikasikan seberapa lama ya. Kita lihat kalimat yang selanjutnya, I woke up at 6 this morning, berarti ini sudah lampau ya, sekarang sudah tidak jam 6 pagi lagi. But I couldn't get back to sleep, saya tidak bisa tidur lagi. I wasn't sleepy, saya tidak mengantuk. Nah, ini I sleep already for 8 hours. Nah, sekarang ini kejadiannya mirip ya seperti kalimat yang tadi, sama-sama terbangun di jam 6 pagi, tetapi kita lihat yang ini terjadi saat mereka berbicara atau saat mereka bercakap-cakap, tetapi yang selanjutnya ini dia itu menceritakan kejadian yang sudah lampau ya. I woke up at 6 this morning, ini sudah pakai verb 2, berarti sudah lewat. I couldn't get back to sleep, I wasn't sleepy. Nah, ini berarti kejadian apa yang terjadi sebelumnya. Nah, karena tidur selama 8 jam ini adalah kegiatan sebelum yang sebelum terjadi dari 3 kegiatan ini, maka bisa dipakai past perfect ya, had already slept. Oke, yang selanjutnya, I'll introduce you to Professor Newton at the meeting tonight. Yang B menjawab, you don't need to. Yang ini gimana? Yang ini saya sudah bertemu dengan Profesor Newton. Itu artinya saya sudah bertemu dia dengan beliau, tetapi time-nya tidak dispesifikasikan kapan ya. Jadi di sini I have already met him. Kenapa have? Karena ini ada satu kegiatan atau satu kejadian di masa lampau dan tidak dijelaskan kapan waktunya ya. Kalau untuk yang past itu harus ada 2 kejadian yang diceritakan. Oke. Kita lanjut. Nah, apa perbedaan dari past progressive dan past perfect? Nah, tadi kita bicarakan
perbedaannya present perfect dengan past perfect, sekarang kita bedakan past progresif dengan past perfect. Kita lihat chartnya lagi. Ini adalah past progresif, yang ini adalah past perfect. Past progresif ini digunakan untuk menceritakan sebuah activity yang sedang berlangsung saat dalam suatu waktu di masa lampau, dan ada satu kegiatan yang menginterupsi, yaitu adalah saat kita menggunakan past progresif di satu bagian kalimatnya. Ada dua action di sini sama seperti past perfect, tapi ada action yang menginterupsi ya. Di sini contohnya ada di kalimat F, I was eating when Bob came. Saya sedang makan saat Bob datang. Yang mana kita pakai past progresif? Yang kita pakai past progresif itu adalah yang progresnya lebih lama. Jadi Bob came ini adalah yang menginterupsi, makan itu adalah yang memakan, yang memerlukan progres yang lebih lama. Di situ kita pakai past progresif. Jadi saat saya sedang makan, ada yang menginterupsi, Bob datang. Oke, itu kita pakai past progresif. Sama-sama kita membicarakan dua action yang terjadi di masa lampau, tetapi yang satu ada sedang progres, dan yang ini Bob came atau yang satu lagi itu adalah action yang menginterupsi. Bedanya dengan past perfect itu ya, action yang pertama ini sudah selesai, dan action yang kedua itu baru terjadi setelah action yang pertama itu selesai ya. Jadi kata kuncinya untuk membedakan adalah past perfect itu actionnya sudah selesai, dan action yang kedua itu tidak menginterupsi action yang pertama. Contohnya di kalimat yang ini, I had eaten when Bob came. Chartnya seperti ini. Jadi sudah selesai dulu makannya, setelah itu baru Bob came. Nah, pada saat itu kalian bisa pakai past perfect untuk kalimat yang menggambarkan atau menceritakan action yang selesai pertama. Oke, di sini ada beberapa soal, nanti kita jawab bersama-sama. Kalau kalian mau jawab sendiri dulu, silakan di pause dulu videonya, kalian catat jawabannya yang mana ya. Oke, saya mulai ya. Saya mulai dari contoh. Amanda didn't need to study the multiplication tables in 5th grade. She had already learned them. Amanda tidak perlu mempelajari tabel perkalian di kelas 5 ya, karena dia sudah mempelajarinya. Sudah mempelajarinya ini terjadi lebih awal ya. Kalau was learning ini menceritakan tentang progres ya, karena di sini sudah tidak perlu belajar lagi, jadi pasti progresnya sudah selesai, makanya kita pilih yang past perfect di sini. Setelah itu yang kedua, I enjoyed visiting Tommy's class. It was an arithmetic class. The students their multiplication tables. Okay. Di sini ada 3 kegiatan. Dan di sini terjadi secara bersamaan ya, tidak ada yang selesai duluan. Jadi saya senang visiting atau berkunjung ke Tommy's class. Waktu itu adalah kelas arithmetic. Saat itu murid-muridnya sedang belajar multiplication tables. Nah, itu yang tepat. Yang ketiga, while I blanks up the mountain, I got tired, but I didn't stop until I reached the top. Oke, nah ini apakah dia menceritakan action yang sudah selesai atau belum? Saat saya berjalan ke atas gunung, saya capek gitu ya, tapi saya tidak berhenti
sampai saya mencapai puncaknya. Berarti di sini actionnya belum selesai ya. Karena actionnya belum selesai, kita bisa pilih was walking. Oke, kita bedakan dengan yang selanjutnya. I was very tired when I got to the top of the mountain. I blank a long distance. Di sini dia sudah sampai di puncak gunung. Berarti yang mana yang harus kalian pilih? Di sini actionnya sudah selesai berarti ya. Karena dia sudah sampai di puncak gunung, berarti action menaiki gunung atau berjalan menaiki gunungnya sudah selesai, makanya kita bisa pakai had walk. Ya. Yang terakhir, I knocked. No one answered. I turned the handle and pulled sharply on the door, but it did not open. Someone blank it. Jadi ada ceritanya, seseorang sedang di depan pintu, diketok, tidak ada jawaban. Setelah itu handle-nya diputar dan ditarik ya, tetapi tidak terbuka pintunya. Berarti seseorang telah menguncinya ya. Kalau telah menguncinya berarti kejadian mengunci pintu itu terjadi sebelum saya mengetok pintu dan ini ya. Nah, itu terjadi sebelum itu. Jadi kita bisa memakai had locked. Oke. Itu dia. Semoga bisa membantu kalian untuk membedakan yang mana yang pakai past perfect, yang mana yang pakai past progresif di sini ya. Ini adalah exercise untuk kalian. Kalian nanti bisa menuliskan jawabannya di kolom komentar. Kalian saya minta untuk mengubah form of verb yang ada di dalam kurung ke bentuk yang sesuai. Dan kalian jelaskan apa alasan kalian memilih format tersebut ya. Apakah itu present perfect, apakah itu past perfect, apakah itu past progresif, atau past tense biasa. Silakan kalian berikan alasannya juga ya. Oke, saya tunggu jawabannya di kolom komentar. Materi kali ini, semoga setelah kalian selesai menonton video ini, kalian bisa membedakan dengan baik kapan kalian harus pakai past perfect, kapan kalian harus pakai past progresif, kapan kalian harus pakai present perfect ya. Sudah nggak bingung lagi. Materi yang saya gunakan untuk pembuatan video ini, linknya sudah ada di description box ya. Sampai ketemu di video saya yang lain. Bye.